Apa saja sunnah di dalam ketika kita menghadapi sholat Jumat? Yang pertama hadirin adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ghuslu atau ghuslun, mandi. Mandi di hari Jumat itu sunnah. Kapan mandinya? Hadirin, mandi di dalam hari Jumat itu sudah mendapatkan kesunahan jika mandinya dimulai sebelum sholat subuh. Itu sudah boleh niat mandi untuk kesunahan sholat Jumat. Memang yang bagus itu hadirin, jenengan sebelum sholat subuh sudah mandi, sholat subuhnya di dalam masjid, langsung nggak keluar lagi iktikaf kecuali buang hajat sampai nanti selesai sholat Jumat. Itu yang paling afdol. Dapatlah jenengan unta merah, ya kan itu. Kalau cuma dapat sholat Jumatnya saja itu pun masbuk, wah jenengan ya dapat nyamuk, ya kan gitu kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi khut mandi itu disunahkannya sudah sejak mulai dari sebelum sholat subuh. Itu sudah boleh berniat mandi untuk kesunahan hari Jumat. Kemudian sampai nanti selesai sholat, sampai nanti sebelum sholat Jumat didirikan, itu masih kemudian disunahkan di dalam hari Jumat. Yang kedua adalah al-bukur atau bukurun, berangkat pagi-pagi ke sholat Jumat. Tadi yang sudah saya sampaikan, dimulai dari sholat subuh, kalau tidak ya habis duha gitu. Nanti besok Bapak kalau sholat Jumat di Mekah, Pak, dari hotel jangan berangkat jam 9. Kalau Bapak sholat Jumat pas haji pula, berangkat mau sholat Jumat ke Masjidil Haram jam 9, jenengan nanti udah dapat di terminal itu, Pak. Begitu. Jadi jenengan ke situ jam berapa, Pak Ustadz? Sholat subuh, Pak, nggak usah pulang. Bawa bekal di sana, Pak, entah buah, entah roti, sama air zam-zam kan banyak di situ, Pak. Iktikaf sekalian, mumpung masih di Mekah gitu loh. Kalau Bapak umroh, Bapak haji, itu manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, ibadahnya dikencengin. Jadi sholat Jumat jenengan harus sekali-kali gitu ya kan. Dalam seumur hidup sekali-kali sholat Jumat berangkat sebelum sholat subuh kan itu. Karena kalau di tempat kita kan jarang, bahkan hampir nggak mungkin kita berangkat sholat Jumat sebelum sholat subuh kan. Bapak berangkat sebelum sholat subuh, ditanya sama tangga, Pak mau kemana? Berangkat sholat Jumat gitu kan. Nah, dikira nggak normal kalau di sini ya kan. Nah ini hadirin, padahal memang sebaiknya kesunahannya juga sebelum sholat subuh itu sudah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para imam, para ustadz, para guru kita semua. Yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, dan yang kami muliakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam pengajian kita setiap malam Senin di Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang Timur. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, hadirin, mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan buat umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi umat Islam di sana dan segera memberikan perdamaian di bumi Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat bencana kemanusiaan yang di sana, ternyata pengungsi saudara-saudara kita yang ada di pengungsian Rafah sana, hadirin, masih sangat membutuhkan bantuan kita, karena keadaan semakin tidak menentu seperti ini dan mereka kapan akan kembali ke kampung halamannya, wa a'lam bishawab. Maka terus kita bantu doa, hadirin. Kalau kita belum mampu untuk membantu dengan donasi kita paling tidak bantu dengan doa kita. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembangunan sumur di Pulau Pucung yang kemarin kami sampaikan, insya Allah akan dikerjakan tanggal 6 bulan November besok. Semoga cuacanya bagus untuk pembuatan sumur, sehingga nanti semoga bisa segera dimanfaatkan sumurnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kami barusan juga dapat kabar dan dari panitia pembangunannya, ini pembangunan sumur lagi Pak, tapi di tempat yang baru. Jadi kalau Bapak melihat pemakaman di Carang Abadi, ya kan, di Batu berapa itu, 12 arah Uban ya, yang lewat sana, itu hadirin, di sana sudah ada musolanya, dan memang sedang kita ajukan untuk masalah berkaitan dengan jalannya, sehingga jalannya biar ada agak bagus gitu, dan kemarin sudah diukur melalui salah satu aspirasi anggota Dewan Provinsi. Dan semoga nanti bisa segera terbangun itu jalan semenisasinya Pak, sehingga bagus. Kalau musolanya alhamdulillah ada beberapa donatur dan lain sebagainya, dan sekarang sudah berdiri. Kemudian yang kurang adalah sumurnya di sana Pak. Musolanya sudah ada, sumurnya yang belum ada. Nah, kita sedang mau membangun sumur yang di situ. Maka kami open donasi lagi, kurang lebih hitungannya itu di angka 8.800.000 yang dibutuhkan Pak. Nanti saya izin share kepada admin yang ada di grup pengajian Al-Usrah ya. Nanti kita share di situ. Monggo silakan nanti yang mau berdonasi langsung ke panitianya atau melalui titip saya juga boleh, sehingga nanti sumur itu terbangun. Nah, alhamdulillah hadirin, kami ini mempunyai yang namanya Forum Cinta Tanjung Pinang. Ini berkaitan dengan sosial dan keagamaan. Salah satunya adalah layanan tentang fardu kifayah bagi orang yang mungkin tidak mempunyai sanak saudara dan lain sebagainya. Kami ada di Sungai Carang itu Bapak, mempunyai satu tim. Tim ini bekerjanya lillahi ta'ala, betul Pak, ikhlas betul. Apabila ada jenazah yang mungkin tidak mempunyai sanak saudara di sini, ya kan, kemudian tidak mempunyai tetangga, sehingga dalam artian tetangga itu teman dan lain sebagainya gitu, yang bisa menghubungi ke kampung halamannya, padahal dia harus segera dimakamkan. Nah, kalau Bapak menjumpai seperti itu, telepon kami, insya Allah kami sudah ada layanan itu Pak. Berapa biayanya? Gratis Pak. Alhamdulillah ada saja donatur yang mau memberikan kain kafan dan lain sebagainya. Jenazahnya tinggal telepon kami, langsung dibawa ke pemakaman Batu 12 itu Pak. Maka nanti tim kami insya Allah ada yang sudah siap memandikan, habis mandikan langsung dikafani, habis dikafani langsung disolatkan, habis disolatkan langsung dikebumikan.
Maka disitulah pentingnya kita membuat sumur untuk memandikan jenazah tadi, Pak. Juga nanti untuk melakukan sholat dan lain sebagainya. Nah sekarang yang belum ada sumurnya itu hadirin. Maka kami ajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdonasi berapapun sehingga nanti hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amal jariah yang berkepanjangan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan fikih, Pak. Jadi memang pengajian kita ini plot awalnya memang plot fikih, Pak. Makanya fikih akan selalu ada permasalahan yang berada di dalam kehidupan kita. Karena fikih itu tetap akan update terus mengikuti perkembangan zaman setiap permasalahannya. Dan agama harus mampu menjawabnya tentang hukum tersebut. Pertanyaannya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Mohon maaf pertanyaan ini di luar tema kajian. Karena kajian kita memang sedang membangun tauhid, membangun karakter tauhid dalam diri kita, ya kan? Sehingga keimanan kita ini kuat, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini masuk di dalam sendi-sendi denyut nadi darah kita, Pak. Target kita sampai di situ nantinya. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan ada sunnah ketika sholat Jumat. Nah, yang pertama, hal-hal apa sajakah yang disunahkan ketika sholat Jumat? Kalau ketika sholat Jumat ya seperti halnya sholat-sholat biasa, Pak, sunnahnya. Tapi kalau prosesi sholat Jumat mulai dari khutbah dan lain sebagainya, nah itu mulai dari mandi dan lain sebagainya itu nanti ada. Nah ini tentunya yang ditanyakan adalah tidak cuma sholat Jumatnya saja, tapi prosesi sholat Jumat berkaitan dengan khutbah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua nanti kami jelaskan. Yang kedua, perkara apa saja yang terlarang ketika sholat Jumat? Kalau yang terlarang banyak. Ini spesifikasinya apa, Pak? Misalkan begini, pada saat khutbah Bapak kentut itu terlarang, nggak boleh gitu, Pak. Kalau memang mau kentut ya keluar kemudian buang air di depan di luar boleh seperti itu. Bagaimana pahalanya? Makruh saja, Pak. Jadi kalau terlarang banyak, tapi spesifikasinya bagaimana ini? Kami pernah mendengar bahwa duduk selonjor kaki ke arah kiblat, duduk bersedekap memeluk kaki, dan juga duduk menyilang kaki adalah dilarang ketika mendengar khutbah Jumat. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Oh, berarti ini spesifiknya duduk ketika mendengarkan khutbah. Yang ketiga, apakah benar jika mengedarkan kotak amal ketika khutbah berlangsung hukumnya makruh? Bahkan ada yang menyatakan keharamannya. Nah ini nanti kami sampaikan penjelasannya. Bagaimana jika ketika mendengarkan khutbah kita tertidur? Apakah sah sholat Jumat kita? Yang kelima, ketika kotak amal beredar, ini kembali ke kotak amal lagi, dan khutbah Jumat sedang berlangsung, kita menggeser kotak ke sebelah kita. Ternyata saudara muslim kita sedang tertidur. Bagaimanakah sikap kita? Apakah boleh kita mencolek atau menjawilnya seorang muslim di samping kita yang sedang tertidur? Bagaimana jika dia kaget ketika kita colek sehingga tanpa sengaja dia menendang kotak amal menyebabkan suara gaduh dan suasana khutbah jadi terganggu? Apakah batal ibadah Jumatnya? Apakah seluruh jamaah Jumat juga jadi batal ibadah Jumatnya? Bagaimana sikap khotib yang sedang berkhutbah? Apakah menegur langsung jamaah atau melanjutkan khutbah Jumatnya? Ini masalahnya intinya adalah mengedarkan kotak Jumat. Kemudian kan muncul berbagai macam kejadian yang mengikutinya. Digeser sampingnya tidur, kan gitu toh. Dijawil kaget. Begitu kaget nendang kotak infak. Begitu nendang kotak infak berserai pula duitnya. Jamaah kaget, gaduh. Ada yang ikut mengutin, ada yang bantu pula. Akhirnya nggak jadi mendengarkan khutbah. Ini masalah kejadiannya luar biasa ya kan. Untungnya alhamdulillah jamaah yang lain nggak ada pula yang kentut. Yang repot kalau tambah ada yang kentut pula, wah geger lagi ya kan itu.
Udahlah, ngulangi aja dari awal kan itu Pak ya. Baik, kita jawab satu persatu. Apa saja sunnah di dalam ketika kita menghadapi sholat Jumat? Yang pertama hadirin adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghuslu atau ghuslun, mandi. Mandi di hari Jumat itu sunnah. Kapan mandinya? Hadirin, mandi di dalam hari Jumat itu sudah mendapatkan kesunahan jika mandinya dimulai sebelum sholat subuh. Itu sudah boleh niat mandi untuk kesunahan sholat Jumat. Memang yang bagus itu hadirin, jenengan sebelum sholat subuh sudah mandi, sholat subuhnya di dalam masjid, langsung nggak keluar lagi itikaf kecuali buang hajat sampai nanti selesai sholat Jumat. Itu yang paling afdol. Dapatlah jenengan unta merah, ya kan itu. Kalau cuma dapat sholat Jumatnya saja itu pun masbuk, wah jenengan ya dapat nyamuk, ya kan gitu kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi khut mandi itu disunahkannya sudah sejak mulai dari sebelum sholat subuh. Itu sudah boleh berniat mandi untuk kesunahan hari Jumat. Kemudian sampai nanti selesai sholat, sampai nanti sebelum sholat Jumat didirikan, itu masih kemudian disunahkan di dalam hari Jumat. Yang kedua adalah al-bukur atau bukurun, berangkat pagi-pagi ke sholat Jumat. Tadi yang sudah saya sampaikan, dimulai dari sholat subuh, kalau tidak ya habis duha gitu. Nanti besok Bapak kalau sholat Jumat di Mekah Pak, dari hotel jangan berangkat jam 9. Kalau Bapak sholat Jumat pas haji pula, berangkat mau sholat Jumat ke Masjidil Haram jam 9, jenengan nanti udah dapat di terminal itu Pak. Begitu. Jadi jenengan ke situ jam berapa Pak Ustadz? Sholat subuh Pak, nggak usah pulang. Bawa bekal di sana Pak, entah buah, entah roti, sama air zam-zam kan banyak di situ Pak. Itikaf sekalian, mumpung masih di Mekah gitu loh. Kalau Bapak umroh, Bapak haji, itu manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, ibadahnya dikencengin. Jadi sholat Jumat jenengan harus sekali-kali gitu ya kan. Dalam seumur hidup sekali-kali sholat Jumat berangkat sebelum sholat subuh kan itu. Karena kalau di tempat kita kan jarang, bahkan hampir nggak mungkin kita berangkat sholat Jumat sebelum sholat subuh kan. Bapak berangkat sebelum sholat subuh, ditanya sama tangga, Pak mau kemana? Berangkat sholat Jumat gitu kan. Dikira nggak normal kalau di sini ya kan. Nah ini hadirin, padahal memang sebaiknya kesunahannya juga sebelum sholat subuh itu sudah berangkat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian yang terbagus yang dimiliki, nggak harus baru Pak. Makanya kalau sholat Jumat itu jangan sepele. Sholat Jumat itu yang memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Ini mau sholat Jumat pakai kaos oblong, pakai celana olahraga, ya kan itu. Di belakangnya ditulis pula celana oblongnya itu, jangan diganggu sudah punya istri, masya Allah ya kan. Yang baca di belakangnya batin, kan itu Pak ya. Jadi pakai pakaian yang bagus. Dan memang hadirin, kalau secara segi ala Rasulullah SAW sunnahnya pakai pakaian yang tidak mempunyai motif, karena Rasulullah SAW ini pakaiannya tidak bermotif ketika menghadiri sholat Jumat. Lebih bagus adalah pakaian berwarna putih. Ukuran baju pun lengannya tidak lebih menjorok daripada sampai pergelangan tangan. Jadi Rasulullah itu memang pas betul ukuran bajunya saja, tidak berlebihan. Karena yang berlebihan itu kan tidak bagus Pak. Kulu wasrobu walatus ribu, makanlah kalian, boleh kita makan. Minumlah kalian, boleh kita minum. Walatus ribu, tapi jangan berlebihan. Kan itu Pak. Pola hidupnya sederhana. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai minyak wangi-wangian. Itu sunnah sekali Pak. Sebisa mungkin memakai minyak wangi-wangian. Minyak wangi itu ya agak distandarkan gitu Pak. Jangan hanya menurut saya ini enak,
Tapi secara umum orang lain nggak ngeh juga, bisa pusing menghirupnya ada juga Pak. Jadi cari minyak wangi yang agak umum saja Pak. Bapak pakai minyak wangi, Bapak seneng baunya, tapi tetangga nggak seneng, nanti di dalam masjid bisa mengganggu konsentrasi orang. Contohnya misalkan bunga melati gitu Pak ya, Bapak seneng sekali pakai minyak wangi bunga melati, ya kan? Tapi kadang orang kan batin, ini mau takziah atau gimana kok minyak wanginya melati kan gitu Pak ya. Habis melati dicampur mawar pula, Masya Allah ya kan, sedap-sedap ngeri juga kan itu Pak. Nah Bapak cari nanti yang agak ini Pak. Kemudian wata'ammumu, memakai serban Mbak. Memakai serban itu sunnah. Jadi kalau jenengan memakai serban memang agak janggal ya kita saja. Saya sendiri setelah Jumat sangat jarang pakai serban, padahal memang sunnah. Dan memang kalau dijumpai begini Pak, imam saja begini, mohon maaf. Imam itu saja Pak, kalau segi alimnya sama, segi fasihnya sama, segi hafalannya sama, maka dicari dari yang kedua itu adalah yang lebih banyak mengamalkan sunnahnya. Maka ketika menjumpai seperti itu, hafalannya sama, alimnya sama, bacaan kefasihan hafalannya juga sama, cari yang di dalam dirinya amaliyah sunnahnya paling banyak. Maka yang pelihara jenggot dengan yang pelihara kumis, kalau sama klasifikasinya, diutamakan yang pelihara jenggot daripada yang pelihara kumis. Ini mohon maaf bagi yang pelihara kumis, bukan berarti saya rasis, tidak Pak, ya kan itu. Tapi karena jenggotnya adalah sunnah. Tapi ternyata dua-duanya pelihara jenggot semua, maka dicari penampilannya yang paling banyak sunnahnya. Maka yang paling banyak memakai sunnah dia yang dicari. Yang pakai serban dengan yang pakai songkok diajukan yang pakai serban. Yang pakai songkok kopiah dengan yang tidak memakai songkok diajukan kepada yang memakai songkok. Jika hafalannya sama, jika ilmu fikihnya sama. Makanya hadirin, nanti kalau Bapak mau menghadiri sholat Jumat, jangan pakai serban, pakai jubah, itu sunnah. Tapi di pandangan kita kadang kalau yang pakai seperti itu kita batin, ustadz tidak, imam tidak, ulama juga tidak. Pakai baju serban, pakai jubah pula, pasti dia sebentar lagi nyalek. Masih gitu kita Pak batinnya malahan, ya kan itu kan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita seudahnya seperti itu. Makanya hadirin, padahal itu adalah sunnah, termasuk memakai wangian. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasuna ing soton ae sukutun. Ini baru kita akan bahas, menyangkut pertanyaan yang dibahas tadi. Disunnahkan insot. Insot itu sukut, sukut itu diam pada saat ketika mendengarkan khutbah. Tapi hadirin, ini hukumnya sekali lagi sunnah. Jika ditinggalkan maka lawannya adalah makruh. Tidak sampai kategori membatalkan keabsahan sholat Jumat. Karena batalnya sholat Jumat itu jika rukun-rukunnya tidak dipenuhi. Rukun khutbah, satu, dilakukan dengan berjamaah. Maka makmum dalam sholat Jumat dia wajib berniat untuk menjadi makmum ketika mendirikan sholat Jumat. Wajib berniat makmum. Kalau Anda sholat Jumat tidak berniat makmum, maka tidak sah sholat Jumatnya. Karena sholat Jumatnya sah itu jika didirikan dengan berjamaah. Kalau imam malah justru tidak wajib Pak. Tapi ada penekanan untuk betul-betul diniatkan. Karena sholat jamaah itu bisa sah, sholat jamaah bisa sah terjadi jamaahnya itu meskipun imam tidak berniat menjadi imam, itu jamaahnya tetap sah Pak. Misalkan saya masbuk, Allahu Akbar, kemudian di 2 rakaat terakhir saya naik lagi, ada orang ngasih tanda kode saya menjadi imam, saya tidak berniat menjadi imam, makmum tetap sah sholat jamaahnya.
Walaupun saya niat awalnya menjadi makmum, tapi kalau kemudian di tengah jalan berubah niat menjadi imam bagi makmum belakangnya sah juga, tapi tidak wajib. Tapi kalau makmum wajib mengikuti, wajib berniat menjadi makmum. Yang kedua hadirin, didahului oleh 2 khutbah. Ini wajib, ya kan? Makanya kalau tidak ada 2 khutbah, maka 2 khutbahnya, maka sholat Jumatnya baru batal. Dilakukan dengan bersama 2 rakaat, dihadiri oleh 40 orang mukimin atau mustautin menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi tidak, tapi menurut Imam Muskan radhiyallahu an, sama-sama mazhab Syafi'i boleh jikalau memang tidak terpenuhi 40 orang dalam baldah desa tersebut. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi Pak. Jadi kalau ada 1-2 orang, bahkan hampir sebagian membuat gaduh gara-gara kotak amal tadi, sehingga tidak ada konsentrasi di dalam mendengarkan sholat Jumat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jamaah sholat Jumatnya tetap, mohon maaf, sholat Jumatnya tetap sah jikalau khutbahnya sah, imamnya sah, makmumnya sah. Tapi kalau khutbahnya itu nanti jatuhnya makruh. Sama juga hadirin mengedarkan kotak infak amal itu Bapak. Itu bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi hal yang dianjurkan. Begini, makruh itu hukum awalnya. Ini kembali ke ini dulu Pak. Ingshot. Diam atau ingshot atau sukutun bagi makmum, bagi jamaah untuk mendengarkan khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika sunnah itu ditinggalkan maka menjadi makruh. Dan ketika ada hadis yang sering kita dengar, angsitu wasma'u wa'ati'u, ya kan, yang Bilal itu disampaikan, itu adalah anjuran agar kita betul-betul fokus mendengarkan khutbah Jumat, bukan menjadi sebuah perkara yang menjadi bagian rukun Jumat. Tidak. Kalau rukun Jumatnya khutbahnya, kalau yang di bawah malah justru hadirin adalah sunnah. Nah kemudian hadirin, ketika kotak amal itu bergerak, apakah itu kemudian boleh atau tidak? Kalau cuman perkataannya boleh, jawabannya boleh Pak. Tapi kan kemudian membuyarkan konsentrasi orang lain. Nah itulah kemudian jatuhnya makruh. Kalau kemudian adanya khutbah Jumat itu bikin gaduh, sehingga malah nanti membuyarkan konsentrasi jamaah yang lain, maka hukumnya haram. Kayak tadi membuat jadi gaduh haram, atau jadi gunjingan orang. Misalkan kita di sini ini Pak, di sini ini biasanya ini satu kampung. Kalau di sini kan kota ya Pak ya, kota ini orangnya cuek-cuek aja. Kalau di desa itu beda Pak. Di desa biasanya kota amal berjalan, ganti pengurus. Pengurusnya ngejos ini Pak, ya kas ngejos luar biasa agamanya. Maklum baru bertobat ketuanya kan itu Pak. Dapat pula kajian-kajian ekstrim kan itu. Melihat kota amal langsung dia bilang bid'ah, haram, besok nggak ada, zaman Rasulullah nggak ada kayak gini, kayak gitu kan. Akhirnya hadirin tidak diadakan itu, geger satu kampung, gara-gara dia akhirnya terhambatlah pembangunan. Macam mana kita mau memperoleh dana kalau nggak dapat dari seperti itu? Belum ada kesadaran kita masukin kotak masuk begitu, geger kampung Pak. Maka jika menimbulkan kegaduhan seperti itu, kegunjingan seperti itu, justru mengedarkannya malah hukumnya sunnah Pak. Itu loh. Karena menghindari kemadharatan yang lebih besar daripada ketika tidak diadakan. Itu loh Pak. Jadi hukumnya asal itu makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, tapi seyogyanya. Nah gitu Pak ya. Yang terbaik bagaimana Pak Ustadz? Seyogyanya ditinggalkan. Karena itu membuyarkan konsentrasi orang. Itu kalau Jumat. Kalau hari raya Pak, bolehlah keliling. Karena khutbah hari raya hukumnya sunnah, tidak wajib. Bapak habis sholat hari raya langsung pulang, sah sholatnya Pak.
nggak pakai khutbah juga sah, karena hukum khutbah di sholat Jumat adalah sunnah. Nah, sedekah pada hari raya gimana? Setelah turun dari khutbah baru kemudian sedekah, karena Rasulullah SAW membentangkan serbanya sesudah turun dari mimbar. Malah justru prosesnya seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau bisa, kalau tidak bikin gaduh, dan alhamdulillah kesadaran untuk berinfak juga sudah tinggi. Adanya kota infak itu bergeser atau tidak, kalau sudah sampai seperti itu ya seyuknya tinggalkan. Nggak perlu kota infak itu bergeser. Tapi kalau bikin gaduh sehingga banyak gunjingan, ini gimana nanti pembiayaan, ya kan? Mohon maaf Pak, kita ini kadang lupa Pak. Di masjid ini kadang kita ini nggak mau sedekah, nggak mau infak Pak. Kita pikir masjid itu gratis Pak. Bapak nggak tahu Pak, duduk Bapak di sini ini itu ada biayanya yang dikeluarkan oleh pengurus Pak. Lampu sekian banyak ini Pak nggak bayar Pak, ya kan? Listrik, air, karpet, nanti ganti sekian. Mohon maaf, honor transportasinya untuk para penceramahnya, ini semua biaya semua Pak. Maka kalau kita mengira bahwa duduk kita ini gratis, salah Pak. Pembiayaan semua. Orang kita kencing di terminal saya bayar kok, ya kan itu kan. Makanya hadirin, kalau bisa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah. Meskipun ketika kita seperti ini, keluar masjid 2.000, 3.000, biasakan seperti itu Pak. Insya Allah masjid-masjidnya makmur semua Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena penghitungan dana kas masjid itu kan sangat terbuka sekali Pak. Ya kan, ditulis honor untuk ini sekian, honor ini sekian, sehingga kegiatan jalan semua. Nah kalau kita yang nggak mau ya repot nanti kita Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menyinggol yang sebelah tidur ya? Tengok-tengok Pak, gini loh, Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu macam-macam Pak, ya kan gitu kan. Manusia itu bisa membeli tempat tidur yang enak. Saya sudah berkali-kali sampaikan, kita ini Pak membeli tempat tidur yang harga 5 juta, 10 juta mungkin bisa. Tapi kita tidak bisa membeli enaknya tidur Pak. Dan tidur yang paling enak itu satu ketika khutbah, kedua ketika duduk di majelis taklim Pak. Itu enaknya luar biasa. Makanya bapak-bapak tengok kanan kiri, kalau ada yang tidur jangan diganggu itu Pak. Itu lagi enak-enaknya itu Pak, ya. Mahal harganya itu, ya kan. Nah hadirin, maka ketika ada orang yang sedang tidur ya sudah dilewatin saja, kecuali nanti sudah mau iqomat. Daripada nanti begitu diingatkan nendang kotaknya geger semua, ya kan. Di dalamnya isinya receh semua, malah repot. Habis kayak gitu khutbahnya ngingatin pula, pungutin malah gitu pula, ayo bubar Jumatnya, ya kan. Nah kemudian pertanyaannya hadirin, bagaimana sikap khutbah? Sebab khotib itu fokus saja Pak. Khotib itu fokus saja, bacakan rukunnya, bacakan sunnahnya, bacakan yang wajib. Maka khutbah itu tidak terlalu panjang. Kalau di beberapa tempat itu Pak, sebelum sholat Jumat itu ada ceramah dulu malahan. Jadi sebelum sholat Jumat baru mau kumpul ceramah. Yang ceramah siapa? Khotibnya. Itu loh. Nah itu begitu masuk waktunya, nanti khutbahnya 10 menit, nggak ada kadang. Jadi isi khutbahnya, ceramah sudah diceramahkan di sebelum khutbah ini. Nah di tempat kita belum berjalan. Kenapa hadirin? Karena kalau sebelum khutbah ada yang ceramah, nggak ada yang dengerin, karena datanya sudah hampir komat gitu loh Pak. Nah kan itu kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada saat ketika khutbah. Jadi khotib seyogyanya nggak usah ngurusin hal yang begitu. Apalagi khotib ngurusin orang yang duduk selonjor dan sebagainya. Begitu. Usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haitsu ma kuntum faqad fazal muttaqun. Tengok zamannya dan selonjor, mas duduknya bersila mas. Malah gitu pula, ya repot ya kan, geger batal malahan sholat Jumatnya Pak. Kemudian hadirin, bagaimana hukum duduk selonjor, duduk bersila, duduk kakinya dilipat? Makruh Pak, makruh. Saya sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha ihtibau halatal khutbah, dan dimakruhkan di waktu sedang khutbah adalah ihtibaun halatal khutbah. Ittiba
Duduk ikhtiba. Duduk ikhtiba itu apa? Duduk sedekung dengan menalikan semacam serban pada lutut dengan badan. Jadi bapak naikkan, kemudian badannya kayak macam diikat dengan serban dengan lututnya. Kalau kita diginikan dengan kakinya, itu makruh hukumnya. Termasuk selonjor ke arah kiblat, makruh pak hukumnya. Gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilarang juga adalah menulis pada kertas di akhir khutbah Jumat bulan Ramadan. Ada pak khutbah Jumat di akhir bulan Ramadan, ini hanya orang-orang tertentu ya, itu makruh. Orang-orang tertentu lah, orang yang nggak masuk dunia ini nggak paham, kami ceritakan. Jadi ada timing tertentu pak. Ini kalau ada mau belajar khusus yang ini di rumah pak, saya sampaikan kitabnya, bapak cari Mambaul Hikmah ataupun Samsul Ma'arif, nanti kita ngaji kalau masalah hal ini. Ada timing khusus untuk menulis ayat-ayat tertentu dalam sebuah kertas. Nah, timing itu ada salah satunya itu di hari Jumat akhir dari Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi pas imamnya itu pak khutbah duduk tulis itu pak, tek kemudian lipat. Nah ini ada sebagian mengatakan hurufat dan lain sebagainya. Saya pernah dengar pak, saya ini dicap Ustadz hurufat, jangan masya Allah. Ada killing karakter tentang diri saya sampaikan ya nggak masalah gitu. Itu Ustadz Fauzi itu Ustadz khurafat, nggak boleh jadi imam. Ada yang memvonis gitu pula pak, masya Allah ya kan. Bacaannya kurang fasih, astagfirullahaladzim. Biasa saja lah. Karena saya mengaji kitab Minhajul Abidin itu pak, di dunia itu ada like dan dislike. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang penting patokannya itu adalah syariah yang diajarkan oleh madzhabul arba'ah, 4 madzhab. Realnya Imam Syafi'i kayak gini ngajarkannya, karena kita madzhab Imam Syafi'i selesai. Perkara orang mencap ini itu urusan dia, karena yang namanya ikhtilaful fikih, perbedaan di dalam ulama-ulama fikih itu luar biasa. Sampai mohon maaf, bapak menulis ya kan ayat-ayat Al-Quran, kemudian bapak pegang, kemudian memberikan satu sugesti dengan asbab inilah saya yakin Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada diri saya dengan asbab ini. Itu ada ulama yang membolehkan. Jadi jangan kemudian jenengan berkata, waduh kalau begitu itu khurafat, musyrik. Apa bedanya dengan membawa SIM pak jenengan pak? Jenengan keluar dari rumah naik motor membawa SIM, aman, jangan merasa nanti kalau di jalan kapan-kapan ada polisi saya nggak ada masalah karena ada surat ini, merasa aman dengan itu pak. Padahal itu hanyalah asbab. Padahal di jalan boleh jadi akan ada polisi yang razia, boleh jadi nggak ada razia. Dan ketika razia saja dengan itu boleh jadi jenengan masih ada pelanggar lain, boleh jadi jenengan juga tidak ada pelanggaran lain. Tapi setidaknya dengan membawa SIM Anda merasa aman gitu loh. Padahal yang memberikan rasa aman seharusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita yakini, bukan SIM itu. Tapi ini benda ini asbab syariahnya ya sah-sah saja. Jangan kemudian jenengan mempunyai pendapat karena tauhidnya sudah tinggi, Pak bikin SIM nggak perlu. Karena saya yakin Allah kalau menyelamatkan pasti selamat. Geger semua kalau kayak gitu pak, rusak acaranya kan gitu pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan syariahnya. Kemudian hadirin apa ini pertanyaan yang lain. Nah bagaimana jika ketika mendengarkan khutbah Jumat kita tertidur, apakah sah sholat Jumat kita? Nah begini pak, asal tidurnya itu pak, yang pertama ini ya, ini tengok. Yang pertama, tidurnya terduduk sehingga lubang belakang itu tertutup, sehingga apabila mau kentut itu tidak dimungkinkan bisa untuk kentut pak. Maka itu tidur yang mempunyai posisi duduk seperti itu, tidurnya tidak batal. Meskipun dia bersandar, Bapak cari tiang ya kan, begitu khutbah mulai Bapak bersandar di tiang, tapi posisi duduknya hadirin lubang belakang itu tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk buang air, buang angin, maka itu tidurnya sudah benar. Cara tidurnya dulu yang pertama,
Yang kedua, posisi tidur dengan bangun tidur masih sama, maka itu tidak batal. Tapi kalau posisi tidur dari sejak mulai bangun-bangun sudah berubah, batal Pak sholatnya Pak. Paham ya maksudnya ya? Tidurnya pertama begini, dibangunkan Bapak sudah bangun, sudah begini, batal Pak. Ya kan? Awal tidurnya jenengan duduk, pas dibangunkan jenengan sudah kepalanya sudah tidur miring, ayo batal itu Pak, ya kan? Tapi kalau jenengan awal mulanya tidur duduk, dibangunkan masih tidur duduk, tidak batal. Nah kemudian batasan tidur itu apa? Kan itu Pak ya. Jadi hadirin, batasan sadar dengan tidur nyenyak, dengan tidur itu begini Pak. Ketika jenengan masih mendengar suara di luar, tapi Bapak nggak paham sama sekali nih, tapi masih mendengar. Kadang kita posisi seperti itu ya, kita masih mendengar tapi kita nggak paham apa yang diomongkan karena kita sudah agak kabur-kabur gitu. Itu masih posisi seperti itu, masih kategori ngantuk Pak, belum tidur. Tapi kalau sudah mendengar aja enggak, nah itu baru tidur Pak. Tadi khutbah ngomong apa Pak? Sama sekali nggak dengar saya, itu tidur. Tapi kalau ditanya tadi khotib ngomong apa, dengar sih tapi nggak paham saya, itu ngantuk gitu loh Pak. Anjirnya bedakan antara posisi ngantuk dengan posisi tidur. Jika tiga ini terpenuhi, jika tiga ini aturan-aturan ini tidak dilanggar, maka tidurnya masih belum membatalkan wudhu. Tapi kalau posisinya dari awal sudah tidak menutup lubang belakang, mulai dari tidur sampai bangunnya juga sudah berubah posisi tidurnya. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidurnya memang jelas-jelas sudah nggak mendengar dan nggak paham, maka jenengan batal wudunya. Tapi kalau posisinya tertutup, kemudian bangun dari awal dan bangunnya posisi masih sama, kemudian jenengan juga ya khotib saya dengar tapi nggak paham, nah itu jenengan masih ngantuk. Atau misalkan jenengan sudah nggak ingat sama sekali tapi posisinya nggak melanggar dari dua tadi, maka jenengan tidak batal wudunya. Artinya khutbah Jumat jenengan tetap sah. Terakhir penutup hadirin, ini waktunya masih 2-3 menit. Bagaimana batas minimal orang mendapatkan sholat Jumat? Jadi begini Bapak, seseorang, tapi ini jangan dipakai Pak ya, dipakai kalau terpaksa saja. Nah, makanya saya sampaikan kalau bapak-bapak belajar fikih, tambahin juga belajar ilmu fadilah, keutamaan. Kalau tidak nanti ngeremehin ibadah, itu loh. Sholat Jumat, jika seorang makmum masih mendapatkan 1 rakaat imam, maka makmum itu terhitung makmum masbuk sholat Jumatnya, tinggal menambahin 1 rakaat dan sah hukum sholat Jumatnya. Bayangkan Pak, Bapak datang, sudah khutbah, sudah qomat, imam ternyata sudah masuk rakaat kedua. Bapak Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, Anda tetap nambahin nanti 1 rakaat, Anda nanti tetap sah sholat Jumatnya. Tapi jika Anda menjumpai imam kurang dari 1 rakaat, imam sudah rukuk, jenengan baru mau masuk, imam itidal, berarti kan nggak jumpain ini 1 rakaat, maka Anda nanti niatnya sholat niatnya sholat Jumat, kemudian mengerjakannya 4 rakaat menjadi zuhur. Kalau nggak menjumpai sama sekali, sampai di sini sudah salam, Anda harus keliling mencari yang masih ada sholat Jumatnya, Mas. Sini ternyata sudah kemungkinan Zulfirdaus, kemungkinan Al-Istiqomah atau Baitul Mukminin. Anda harus seperti itu sampai Anda menemukan yang masih mendirikan sholat Jumat. Kalau sudah terlepas semua, ya sudah sholat duhur Pak, ya kan? Karena Anda sudah berusaha. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah-salahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.